Ya, jadi seperti disebutkan tadi, tugas pokoknya itu adalah mendidik, mengajar, melatih, Dikjati ya untuk para ASN. Rumusnya Jawa Barat kita mau mengadopsi model dari Kemenko dan juga Telkom. Itu rumusnya itu 70 20 10. Nah, kemudian 70%-nya ini ternyata yang paling banyak. Yaitu adalah pembelajaran berdasarkan pengalaman selama bekerja. Tapi harus membangun kolaborasi seperti kata Pak Gubernur, ya. Artinya berbagai macam sumber. Jadi media iswara juga sama. Media iswara itu nggak boleh misalnya dia ilmunya hanya dari textbook. Ya, yang kolonial juga kami panggilnya kolonial. Kolonial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Aji Podcast BKD Provinsi Jawa Barat. Gini loh Bu. Ini agak antik ya kita ngomongin Ajib tapi tangannya gini-gini juga. Ya, karena memang kita harus tetap bergerak ya. Akang Teteh, terima kasih nih udah mau bergabung lagi di sini di acara Aji Podcast. Kali ini kita kedatangan narasumber yang perlu banget semua tahu. Nah, perkenalkan ini beliau adalah Ibu Tati. Wih, Ibu Tati ini jangan salah, beliau itu udah jadi dokter loh, Dokter Hajat Tati Iriani SHMM. Jadi kalau boleh dibilang beliau adalah pegawai negeri sipil yang paripurna lah ya. Dari pertama awal sampai terakhir sampai sekarang beliau ada sebagai Widya Iswara. Nah, kita kali ini ngomongin apa? Kita ngomongin tentang Widya Iswara. Oke. Ya Bu ya. Karena apa sih Widya Iswara itu dan bagaimana? Dan di sini kan Ibu bisa cerita cukup banyak lagi tentang Widya Iswara. Hal-hal yang pengen tahu. Karena banyak pegawai negeri kita ini yang baru datang Bu. Terus juga ada pendidikan, ada apa, terus siapa sih sebenarnya gitu, apa dan bagaimana. Nah, Ibu Tati ini beliau menjadi Widya Iswara itu bukan hal yang mudah. Beliau tuh mulai dari bawah banget, dari staf, pelaksana, sampai beliau sudah pernah menjabat kepala dinas ya Bu ya, kepala dinas sampai staf ahli semuanya dengan pengalaman yang banyak ini. Nah, akan berbagi sama kita semua nih ya. Bu, langsung aja ya Bu ya. Kita nggak ini aja sih sebenarnya Widya Iswara itu apa sih gitu, gambarannya apa gitu biar kita tahu. Widya Iswara itu memang pekerjaannya itu adalah namanya Dikjati ya. Mendidik, mengajar dan melatih. Nah, gitu ya. Dan tentunya yang menjadi siapa yang dilatihnya itu adalah para ASN. Jadi bukan SMP, SMA gitu bukan ya Bu? Betul sekali. Jadi ASN ya, PNS. ASN. Ya. PNS itu memang harus mempunyai terus keahlian dan dia harus mengasah diri terus dan ini adalah dari Widya Iswara nanti yang akan mengajarkan. Bu, sebenarnya jadi tugas pokoknya Widya Iswara itu apa lagi tadi? Jadi seperti disebutkan tadi, tugas pokoknya itu adalah mendidik, mengajar, melatih, Dikjati ya untuk para ASN. Nah, tentunya untuk mendidik, mengajar, melatih itu ya tidak sembarangan pastinya ya, karena dia harus membangun kompetensi para ASN tersebut ya, dan ASN-nya bukan hanya provinsi saja. Provinsi, kemudian juga kabupaten kota, karena di fungsi-fungsi gubernur sebagai juga mungkin yang termasuk ASN ya, termasuk PNS itu seperti misalnya perangkat desa sampai itu pokoknya yang menyelenggarakan urusan publik itu kita latih. Gitu. Iya Bu, dan selain itu juga tadi saya udah memperkenalkan Ibu, tapi agak beda ya Ajib sekarang ya. Mungkin Ibu sering nonton, biasanya di sini ada Bu Ruli. Tapi mungkin ya Bu ya. Nah, sekarang enggak Bu. Sekarang kalau di Aji Podcast, jadi jangan kaget nanti. Ini akan ada host-host lagi yang akan kita sampaikan lagi atau mungkin memandu acara ini. Kenapa?
Karena kembali kepada awal, Ajib itu ASN Jabar ikut bicara. Jadi ASN bisa bicara, dan saat ini mungkin beberapa suka tanya, tadi ada yang nanya Bu nih, ini siapa katanya? Ya, saya Tulus Arifan, saya sekretaris BKD Provinsi Jawa Barat yang memandu Ajib sekarang. Seperti itu ya, karena saya yakin ini adalah harus terus bisa berkembang gitu ya Bu ya. Iya. Nah Bu, kita kembali lagi nih ya ke Widya Iswara ini Bu, ini kan lagi pandemi nih, terus ngajarnya gimana sih Oh. ASNS ini, kan mereka di WFH gitu ya. Nah. Iya betul. Jadi di apa namanya, sekarang itu karena teknologi itu sudah apa namanya, sudah sangat berkembang. Iya. Kami itu mengajar itu sebenarnya ada 3 macam pembelajaran ya, yaitu klasikal, itu Ya. yang klasikal itu biasa di kelas Ya. ya. Nah, kemudian blended. Blended ya. Nah, blended itu dicampur. Iya. Sebagian virtual, sebagiannya lagi klasikal. Dan ada yang full e-learning ya. Oh iya. Nah, ini kami ini mungkin sekitar hampir 9.000 ya untuk tahun ini. 9.000 Bu? CPNS. Ya. 9.000 ya. Iya, kabupaten kota. Oh, kabupaten kota juga sama oleh Widya Iswara kita ya? Provinsi dan kabupaten kota. Iya. Oh, ya. Iya, sesuai dengan tupoksinya kan ya. Iya, betul. Pokoknya ASN Provinsi Jawa Barat. Ya. Jadi highlightnya itu adalah Widya Iswara itu kalau memang Ibu adalah pegawai provinsi, tapi juga mengemban tugas untuk mengajar ke kabupaten kota, dan saat ini punya tanggung jawab 9.000. Iya, hampir 9.000. 9.000. Wow. Iya, betul. Jadi sekarang teknologi oke Bu ya? Oke, nggak masalah ya. Betul walaupun sekali. dibilangin kan ada baby boomer, generasi X, Y, Z, tapi nggak masalah. Ya, yang kolonial juga kami panggilnya kolonial. Kolonial. Kami juga belajar sekarang ya, itu. Bu, ya? Jadi sebenarnya siapapun ya long life learning ya. Long life learning itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Nah, coba tuh Akang Teteh bayangin nih. Ibu ini kelahirannya katanya nggak boleh disebutin. Tapi beliau udah bisa ketahuan lah. Beliau sudah jadi kepala dinas, sudah kebayang kan. Jadi Widya Iswaranya, Ibu adalah Widya Iswara utama Bu ya. Utama paling udah terakhir lah, utama paling tinggi. Nah, Bu, mau tanya nih. Itu Ibu ngajar banyak gitu. Kayak dulu kan ngajar itu di SD, SMP, SMA. Itu ada yang bau nggak Bu? Kayaknya sekarang pada takut deh. Oh, takut ya? Yang saya tahu para PNS itu takut lah ya. Iya. Mereka jadi PNS itu sekarang susah. Nah, tapi mungkin Ibu yang mau titip pesan sebenarnya adalah saat ini mungkin di pembelajaran kita itu nanti mungkin akan berbeda, Kang Tulus. Iya. Dengan corporate university. Oh, itu, corporate university ya. Oh iya. Jadi gimana Bu? Atau ada? Jadi gini, corporate university itu rumusnya kita Jawa Barat kita mau mengadopsi model dari Kemenko dan juga Telkom. Nah, modelnya itu pakai rumus nih Kang Tulus. Oh, ada rumusnya ya. Jadi nggak belajar fisika kimia pakai rumus gitu enggak ya, tapi ini ada rumusnya ini juga. Lebih kepada persentase pembelajaran. Oh iya. Itu sebenarnya Kemenko sama Telkom juga ngambil dari para ahli juga, hasil penelitian para ahli ya. Namanya dari Michael Lombardi dan Eric Eichinger. Nah, itu rumusnya itu 70 20 10. 70 20 10. Ini bukan nomor togel bukan ya Bu? Bukan. 70 20 10 itu adalah rumusan ini yang pelajaran. Pembelajaran. Kan kita mau membangun learning organization ya, dan learning organisasi pembelajar dan pegawai pembelajar. Ya. Jadi mereka itu belajarnya. Jadi kalau kayak misalnya latihan di kelas, pakai kurikulum, pakai modul. Iya. Itu dari rumus itu hanya 10%. Oh, oke. 10-nya itu. 10 ya. 20-nya. Yang 20-nya itu didapatkan dari coaching, mentoring, kemudian juga benchmarking. Pokoknya namanya itu learning from others. Learning for others. Iya, bad or good practices. Itu yang namanya kita biasa bilang benchmarking. Oh, benchmarking. Jadi apapun yang ditemukan, betul, baik atau tidak, itu belajar sendiri juga tuh. Dan juga biasanya oleh pimpinan. Itu bagian dari coaching, mentoring. Pimpinan ya. Nah, kemudian 70%-nya ini ternyata yang paling banyak. Iya. Yaitu adalah pembelajaran berdasarkan pengalaman selama bekerja. Pengalaman bekerja. Selama melaksanakan. Jadi tim project,
Iya. terlibat dalam tim ini, tim itu, kemudian magang, ya. Iya, iya, Pokoknya belajar dalam iya, didapatkan dari pengalaman bekerja. Nah, pengalaman. itu corporate university itu Kang Oh, Tulus, begitu. gitu. Ya, pantesan ya tadi pas dibilangin ada yang mabal nggak kerja apa yang apa belajarnya nih kayak dulu kan SMA kita kan suka jadi ketahuan deh. Suka kabur sebelah sama gurunya nih ya kan. Kabur nggak taunya nggak juga ya Iya, karena iya, memang sudah didesain demikian rupa gitu. betul, Kang betul Teteh sekali. coba beda ya. Jadi ASN sekarang tuh juga diajarin loh. Iya sih. Saya juga dibelajarin. Kemarin juga sempat saya diajarin. Memang kita selalu melatih diri lagi ya Bu ya dan diantaranya Betul, betul. dari Ibu. Bu, tapi Ibu kan udah banyak tadi bicara tentang ada 10, 20, 70. Nah, Iya, itu kan pasti ada tentang learning ya Bu ya tadi yang iya, Ibu sampaikan. Nah, jadi ini Bu menjadi Widya Iswara. Nah, harus menyesuaikan itu kan 10, 20, 70 betul. apa sih yang dibuat Nah, nih? jadi gini nih, ceritanya, kita kan sudah jadi percontohan nih untuk Ah, Korpu Jawa Barat. percontohan Jawa Barat sudah jadi Iya, percontohan oleh Korpu. LAN, betul LAN, ya. sekali, ya. Nah, LAN itu apa sih Bu? eh, Lembaga Administrasi administrasi Negara. Siapa tahu negara. soalnya yang nonton di sini kan nggak Oke, hanya ASN. betul, Kang. Gimana Bu? Nah, jadi, karena jadi percontohan juga, nah mungkin kita itu kan kita sudah meneratas ya, kita sudah mengumpulkan para kepala perangkat Iya, daerah ya, kepala unit iya, kerja. Nah, tinggal mungkin sekarang itu bagaimana supaya jalan. Nah, jadi iya, sebenarnya nanti core-nya ya, karena kan ada struktur organisasinya. iya, Para kepala perangkat daerah itu mereka menjadi dekannya, iya, menjadi oh, dean benar. ya. Karena intinya itu bahwa kita membawa suasana pembelajaran ya Iya. di university masuk ke tempat kerja Oh sebetulnya. gitu. Bagaimana Iya, ya keilmuan-keilmuan yang berdasar itu ya. diterapkan di Oh ya. tempat kerja. Nah, ini cocok nih pertanyaan Iya, selanjutnya. Ibu sudah menjalani beberapa pekerjaan, pasti juga akan mengambil sari-sari pekerjaan Ibu di iya, Korpu ini. betul. Apa sih Bu gitu? Pengalaman apa? Kenapa? Bicara pemerintahan katanya itu bicara seni. Karena beda ya, merintah di kabupaten, di provinsi. Iya, Merintah di kabupaten mana beda. Apalagi Ibu punya pengalaman sebagai beberapa kepala dinas dari ketahanan pangan ya Bu ya. iya, Di Bapeda biasanya rencanain doang. Ketahanan pangan harus ngurusin langsung. iya, Ibu juga betul. sampai di nyari-nyari uang di Bapenda. Nah, pengalaman-pengalaman itu Bu di Korpu. Nah, gimana sih Bu ngebuatnya gitu? Ya, oke. Jadi sebenarnya intinya begini, Kang. Sekarang itu kan di paradigma administrasi publik terbaru nih, Ah, ya, paradigma yaitu baru ya. di New Public Governance. New public governance ya. Governance ya. Kan kalau government aja, government itu mah hanya pemerintahan. Government only Heeh, pemerintahan only ya. pemerintahan. Jadi sumber daya juga mungkin lebih titik berat di pemerintah, punya pemerintah. Tapi berapa sih duit APBD, APBN? Iya ya. APBD sama dia kecil banget. Apalagi sekarang pandemi ya Bu ya. Betul, betul sekali. Nah, sekarang itu justru bagaimana dengan apa namanya yang governance itu melibatkan berbagai unsur, terutama dunia usaha dan masyarakat. Kalau Pak Gubernur itu kan pentahelix, Ya, ya, pentahelix Bu ya. pakai akademisi gitu. Itu kan kolaborasi. Wartawan berbagai Pak kontras ya. Gubernur itu kan inovasi dengan kolaborasi itu jelas banget, Iya, iya, ya. betul, Tata betul. kelola kolaboratif manajemennya, Iya, gitu. Nah, jadi sekarang itu kehebatan ASN seorang pemimpin adalah ketika mereka pandai pandai mengelola, ya, mengelola. mencari, memanfaatkan Iya. sumber daya non pemerintah. Oh, Itu Kang Tulus. tapi dasarnya dari pengalaman kerja itu ya Bu ya? Iya, Iya iya, betul-betul luar biasa nih Bu. Nah Bu, kayaknya kalau udah Ibu ngomongin tentang kayak gini, kayaknya ada yang tertarik nih. iya, Menjadi Widya Iswara itu gimana sih? iya, Apalagi sekarang kan lagi penyederhanaan birokrasi, iya, semuanya harus serba fungsional ya, iya, fungsional. Secara fungsi ya harus jelas terukur. Nah, iya, gimana sih Bu sebenarnya iya. mau jadi Widya Iswara yang menurut Ibu nanti gambaran mungkin sekarang tapi next ke depan dengan tadi Ibu sampaikan Korpu ini harus seperti gimana? Ya. Nah, jadi balik lagi ya Kang ya, Ya. sekarang itu tidak ada yang bisa bekerja one single organization. Nggak bisa one show No, gitu, one no. man show. Kenapa? Masalah-masalah aja kan sekarang kebanyakan nggak bisa dipecahkan oleh hanya Ah, satu iya, satu organisasi. organisasi. Tapi
harus membangun kolaborasi seperti kata Pak Gubernur, ya. Iya. Artinya berbagai macam sumber. Jadi Widya Iswara juga sama. Widya Iswara itu nggak boleh misalnya dia ilmunya hanya dari textbook, Oh. tapi dia harus mengikuti Iya. perkembangan yang terjadi pada setiap urusan Setiap urusan. yang ditangani oleh perangkat daerah. Oh, Nggak boleh. Jadi apa Iya. intinya apa? Belajar. terus Belajar, koordinasi, komunikasi. Iya. Jadi seorang Widya Iswara itu tidak bisa dia hanya temenang ku uleun. Kuulen teh apa ya? Nah, siapa ada dari Indonesia ada yang lihat loh Bu di sini. Kuulen itu apa ya bahasa Jermannya ya? Kuulen itu dia itu apatis lah ya Bu ya. Apatis gitu. lah. Upami dulu pas Ekda dulu pas Teh Hidayat. Iya. Nggak usah cicing di juru nyonya okutil. Weh cenah gitu. Saya Ya. translatein dulu ya sebentar ya Akang Teh. Jadi udah aja kamu di pinggir hanya ngurusin diri sendiri aja gitu, penyakit kecilnya sendiri aja gitu. Jadi dibiarkan dia seperti kecoa diam aja di Iya. situ. Dan sekarang itu nggak bisa ya Bu ya? Nggak bisa. Nggak boleh. bisa banget. Itu ya, iya. dunia ini berubah begitu cepat. Cepat. Itu tahu kan VUCA ya, Iya, volatility, VUCA, iya. ketidakpastian. Tidak kepastian. Itu yang dialami oleh masyarakat kita yang kita urus, stakeholders yang kita urus. Iya. Nah, kalau misalnya kitanya ASN-nya, WI-nya, ASN-nya tidak mengikuti perkembangan itu, bagaimana kita bisa mengurus mereka? You must change or die. You must change or die. Oh, Itu betul ya. sekali. Nah gitu ya. Baik nih Akang Teteh semuanya ya yang kebetulan hari ini bisa menyempatkan diri hadir di sini di kami di Aji Podcast BKD Jawa Barat. Seru banget cerita tentang Widya Iswara ini ya. Dari awal sampai tata cara seperti ininya dan berbagai hal yang tadi ya dengan pengalaman yang ada. Iya. Ibu nyambungkan dengan Korpu juga bagaimana dari dinas itu seperti apa. Nah seperti itu loh. Sekarang tuh ASN udah nggak ceritanya hanya tunggu gaji tanggal 1 gitu, itu udah enggak. Bayangkan Widya Iswara juga punya tanggung jawab luar biasa untuk membentuk kami yang di sini ini. Bu, barangkali ada himbauan atau apa ya untuk masyarakat ataupun terutama untuk ASN karena Ibu kan udah ngajar nih, udah kelihatan nih orang-orang gimana. Apa sih yang harus mereka kerjakan next ke depan dalam berapa lama? Oke, jadi mungkin pesan Ibu kepada semua nih, terutama nih yang muda-muda, karena Ibu 3 tahun lagi pensiun. Ya. Ibu ingin berpesan, jadi dengan Korpu itu tadi, jadilah selalu ASN yang selalu peduli. ASN harus peduli. Selalu environmental scanning. Oh iya. Contoh misalnya UMKM atau di pertanian atau semua. Itu apakah yang kita lakukan saat ini sudah benar? Iya. Dan ketika kita menangani permasalahan-permasalahan di masyarakat, hilangkan sekat-sekat. Kata Pak Sekda itu namanya silo. Silo. Jadi sekat-sekat perangkat daerah, pusat itu jangan. Lihatlah kepentingan masyarakatnya. Jangan ada apa sih namanya? Ya, jadi itu think globally ya. Oh iya. Nah, jadi kan biasanya ini mah urusan saya. Misalnya urusan anak, egosentral, merasa paling penting. Itu padahal salah. Itu nggak bisa. Jadi nggak memang boleh. Kita harus together fokus gitu, kepada masyarakat yang kita layani. Fokus masyarakat dan kita harus bersama-sama dengan yang lain. Betul sekali. Semakin banyak, semakin berkualitas. Betul. Dan tadi sumber dayanya jangan mikir APBN APBD aja. Cari dari berbagai macam sumber di luar. Iya. Itu Pak Gubernur itu jagonya seperti itu. Jadi kreativitas yang tinggi dan juga jangan terpaku sama modal hanya dari APBN APBD. Betul. Ya. Itu udah nggak bisa lagi ya. Kalau dulu mungkin zaman dulu Ibu gitu. Enggak, memang sekarang dibuat gitu. Gitu Kang Teteh ya. Luar biasa nih kita di hari ini dari Ibu Tati. Saya yakin banyak banget yang ingin disampaikan oleh Ibu, tapi kalau ngeliatin clue-cluenya udah jelas deh Bu ya. Clue-cluenya sudah jelas banget bahwa tentang jadi Widya Iswara, tanggung jawabnya seorang ASN, sampai bagaimana dia harus bekerja seorang ASN. Oke, Akang dan Teteh terima kasih banget nih udah bisa hadir juga di sini Ibu Tati ya. Dan saya harapkan Akang Teteh tetap stay tune di Aji Podcast ini. Jangan lupa like and subscribe
YouTube channel BKD Jawa Barat, karena kita akan selalu hadir setiap minggu dengan informasi-informasi terbaru. Dan ingin mengenal dekat dengan ASN ataupun mau belajar tentang ASN seperti apa, jangan jauh-jauh, cukup di Aji Podcast BKD Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Bu Tati. Oke Kang Tulus. Terima kasih sekali, Good luck semua mudah-mudahan ya nanti ketemu teman-teman semua ya. ASN Oke, semua. Aji Jawa Barat Podcast. dari BKD. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.